عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di majelis rutinan kita yang pada pekan lalu qadarullah ana sudah berangkat ya, sudah naik Gojek sebenarnya, dan memang di tengah jalan secara tiba-tiba aja itu hujannya itu langsung deras gitu. Ana nggak tahu kalau di sini ya, tiba-tiba aja gitu langsung deras dan harus menyingkir. Kalau gerimis kecil mungkin ada masih ingin jalan ya, tapi ketika itu sederas itu dan sudah mulai gelap pula ya, ana memang tidak mau diboncengin motor di ketika hujan, baik terang maupun gelap. Itu bikin kepikiran kalau diboncengin ya, beda rasanya diboncengin sama naik sendiri gitu, apalagi dalam kondisi hujan gelap pula dan masih mikirin tangan. Jadi ya akhirnya ana minta menepi, dan itu udah azan kan, udah azan. Itu di Wibawa Mukti masih menuju Komsen. Qadarullah hujan seperti itu, ana ini nggak mungkin lanjut, maka ya udahlah ya Pak, ke masjid aja gitu. Akhirnya kita muter balik ke masjid untuk sholat maghrib, dan hujannya seperti memang awet, dari ancer-ancernya awet insyaallah, dan memang awet itu sampai malam terus hujan itu. Iya, sampai mau pulang aja nyari go-kart, nyari go-ride itu nggak ada yang mau, karena macet. Wibawa Mukti yang dari Komsen ke ini kan macet banget itu. Alhamdulillah jam 8-an baru ana, atau jam setengah 8 atau jam 9, setengah 9 ana baru dapat go-kart, alhamdulillah. Ya, jadi qadarullah untuk beberapa jemaah yang sudah hadir, ana meminta maklumnya. Oke, kita lanjut ke wasiat 32 dari wasiat-wasiat yang disebutkan dalam kitab Ma'alim fi Tariqi Thalabil Ilm, yaitu adamul iktirathi bi qillatil mustafidin, ketidakacuhan terhadap sedikitnya orang yang mengambil manfaat. Ya, adamul iktirath bi qillatil mustafidin, ketidakacuhan terhadap sedikitnya orang yang mengambil manfaat. Ini pembahasan sangat relevan dengan keadaan sebenarnya, karena ya seperti ini yang kita lihat sekarang santri-santri. Tapi tidak acuhnya di sini bukan berarti kita nggak peduli harus. Para penuntut ilmu ketika mengalami decline, kemunduran, itu peduli. Seorang guru itu harus peduli ya dengan kemunduran murid-muridnya. Jadi urusan berapa yang akan hadir, berapa yang mengambil manfaat, itu kan Allah yang atur ya. Tetapi ketika seorang orang tua, guru melihat banyak kemunduran pada muridnya, maka merupakan bentuk kasih sayang guru adalah menegur dan menasihati muridnya agar jangan mundur. Begitu. Jadi dua hal yang berbeda. Ketika seorang ustadz atau guru melihat murid-muridnya mulai lesu, kemudian ustadz ini menuntut agar mereka kembali ke track yang benar, maka ini bukan berarti merasa acuh terhadap sedikit yang mengambil manfaat, bukan. Itu hal yang berbeda ya. Ya, kepedulian kita dengan kemajuan murid, kemajuan hadirin, itu satu poin, satu pembahasan. Sedangkan kuantitas, berapa banyak orang, itu pembahasan lainnya. Begitu ya kawan. Dan itu yang kita bahas yang kedua ini sekarang.
Maka dikatakan fa innallaha qad yuyassiru laka muhadaratan aw darsan aw kalimatan. Fa idza bada'ta fil kalam infadda 'anka aktsaruhum. Boleh jadi Allah Ta'ala memudahkan bagi antum untuk mengisi suatu kajian atau pelajaran atau menyampaikan sepatah kalimat. Tetapi ketika engkau mulai berbicara, tiba-tiba kebanyakan dari mereka meninggalkanmu. Misal, ya, itu terjadi misal. Sahih annal jam'a lahu atharun 'ala an-nafs wa yab'athu fil insani al-himmata wan nashat. Benar bahwa al-jam' berkumpulnya banyak orang itu memiliki athar 'ala an-nafs, memiliki pengaruh terhadap diri pengajar dan diri para audiens. Iya, betul, banyaknya orang memberikan pengaruh terhadap motivasi suasana hati baik ustadznya atau hadirinnya, itu wajar. Ya. Dan dapat membangkitkan semangat dan motivasi. Walakin ma'a hadza law lam yantafi' illa wahidun fal ajru 'azim. Tapi bersama dengan itu, jika tidak ada yang mengambil manfaat darimu kecuali hanya satu orang saja, maka pahala yang besar akan tetap ada buat kamu, buat engkau. Dan itu yang semoga Allah kasih buat ana dan juga antum semua, pahala ya. Ya mungkin kalau bersabar, berusaha untuk lillahi ta'ala, itu kan besar pahalanya. Mau kayak gimana kayak besar pahalanya insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, fala tanzuranna liqillatin nas. Oleh karena itu, janganlah kamu memandang sedikitnya orang yang hadir pada pelajaranmu. Atau kalau sekarang juga ada postingan misalnya, dai posting, tapi sedikit yang like, sedikit yang komen, sedikit yang suka gitu. Tapi benar postingannya, lillahi ta'ala mudah-mudahan. Maka ya udah nggak usah mikirin banyaknya atau sedikitnya. Istiqomah aja, gitu. Istiqomah aja. Karena yang dicarikan pahala dari Allah, bukan yang dicari supaya terkenal, supaya rame. Justru kalau bisa jangan rame. Ya kalau bisa jangan rame. Wallahi ya kan, kalau misalnya seorang pendakwah dari awal niatan dakwahnya itu supaya dikenal, supaya terkenal, supaya rame, itu susah ke depannya. Akan menganggap riya itu sesuatu yang biasa gitu loh. Akan menganggap riya sesuatu yang biasa. Jadi kadang dibuatnya seorang dai itu sedikit audiensnya atau sedikit yang suka dengan dia, maksudnya sedikit yang suka bukan karena dia konyol atau bukan karena dia kasar, bukan, tetapi qadarullah banyak yang lebih menarik misalnya. Ya mungkin justru sedikitnya subscribers misalnya, itu penjagaan dari Allah buat dia. Sedikit yang hadir itu ujian dan penjagaan dari Allah buat dia. Ya begitu. Tetapi siapapun dai itu harus memperhatikan majelis dan mengamati murid-murid, apalagi zaman sekarang ketika futur itu adalah penyakit yang mudah sekali merambat ke kaum muslimin, ke para penuntut ilmu. Futur mulai lalai, itu sesuatu yang sekarang itu sangat niscaya gitu. Ya. Sekarang kalau atau lihat yang hadir di kita ini justru seperti jemaah subuh. Enggak, Pak Husni. Ini jemaah subuh yang berbahagia. Enggak. Ya, berusia rata-rata. Ya. Padahal dari segi materi ya kawan, jemaah, dari segi materi ini sangat relevan untuk pemuda usia range antara 20 sampai 35 ini. Materi ini. 20 sampai 40 lah. Lagi-lagi yang hadir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jemaah subuh berserta jemaah maghrib, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hah? Masya Allah. Iya, Masya Allah. Tapi ikhwan, ketika kita melihat ya, kalau majelis ilmu kita membicara tentang ilmu, mengingatkan ke Allah Azza wa Jalla tentang kebaikan ilmu dan seterusnya,
Sebenarnya mau usia berapapun, kalau memang mengambil manfaat, mengambil motivasi dari kajian ini, itu tetap kebaikan. Ya, taib. فلقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى أنه قال. Al-Dhahabi rahimahullah telah menyebutkan dari Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Abdurrahman bin Mahdi ya, salah satu ulama ahli hadis pada zamannya di era 2 Hijriah. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, beliau berkata, "Kuntu ajlisu yaumal jum'ah fa idza kathura an-nasu farihtu wa idza qallu hazintu." Kata Abdurrahman bin Mahdi, dulu aku duduk bermajlis pada hari Jumat. Jika orang yang hadir banyak jumlahnya, aku merasa senang. Namun jika yang hadir sedikit, aku merasa sedih. Fasa'altu Bishr bin Mansur. Maka aku kemudian bertanya kepada Bishr bin Mansur. Maka beliau berkata, "Hadza majlis susu, fala ta'ud ilaihi." Ini adalah majlis yang buruk, maka janganlah kamu kembali kepadanya. Fama'udtu ilaihi. Lalu aku pun tidak kembali lagi kepada majlis tersebut. Imma ini beliau mengajar atau beliau audiens. Jadi maksudnya begini, kalau ketika banyak orang yang hadir, aku senang dengan kajian ini, dan ketika sedikit yang hadir, maka aku sedih, dan sedih ini menunjukkan seperti ya sedih dengan keadaan dan kayak enggak punya interest lagi untuk belajar atau mengajar. Ini maksudnya. Adapun kalau misalnya sedih karena kenapa kok para thalabul ilm kok pada malas, ini wajar, kesedihan wajar. Tapi sedih yang tidak baik adalah ketika sedikitnya audiens itu membuat antum lesu dan tidak atau enggan konsentrasi. Ya, merasa futur. Justru itu ujian, ikhwan. Itu ujian. Baik untuk para ustaz ataupun para penuntut ilmu, atau yang blending antara menuntut ilmu dengan sebagai ustaz. Ketika majelis kita dihadiri banyak orang, kita diuji dengan kemungkinan ujub. Dan ketika kita hadir di majelis atau ketika majelis kita dihadiri sedikit orang, maka kita diuji agar bersabar. Mana yang lebih berat ujiannya? Dari segi sebenarnya kalau kita lebih teliti, baik sana sebagai pemateri di beberapa kajian banyak ya. Sejujurnya lebih berat ketika banyak sekali yang hadir. Lebih berat karena tugas untuk menata hati itu lebih berat. Lebih terasa berat. Lebih terasa berat bagi yang mau merasakannya. Tapi di antara yang membuat sebenarnya ujian banyaknya audiens itu lebih berat adalah tidak merasa kalau ini ujian berat gitu. Paham enggak jemaah? Tidak merasa kalau ini sedang diuji, sehingga terpedaya dan mulai ujub, dan semangatnya bukan semangat karena supaya orang faham dan benar, tapi semangatnya karena gua, aku. Ya. Nah, sementara jika audiens itu sedikit ya kawan, berat memang, kadang berat. Tapi ketika dia sabarin dan kemudian kita udah nyari pahala Allah aja, itu serta-merta hati itu cooling down. Kemudian seperti lisan dimudahkan oleh Allah, dan seperti terjadi begitu saja dengan ringan. Karena kerap kali yang membuat kita berat itu perasaan nggak terima. Ya, perasaan nggak terima itu membuat kita berat. Jalanin yang kemudian terjadi setelah saya, dan pahala ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka di sini sedihnya itu jangan sampai, sedihnya akan sedikit yang hadir itu jangan sampai membuat kita surut semangat dari menuntut ilmu. Malah justru kita bisa menjadikan sedikitnya audiens sebagai modal untuk semakin untuk semakin mendalami ilmu itu sendiri, semakin meresapi sajian dan kajian. Semakin benar. Kadangkala semangat kita itu hanyalah semangat yang bergantung pada
lingkungan, environment, dan orang sekitar. Kita bergantung pada kondisi eksternal luar dari diri kita. Sehingga ketika kondisi eksternal ini tidak mendukung karena sedikit yang hadir, maka kita kemudian tidak bisa konsentrasi untuk ilmu. Paham gak maksudnya? Ada orang-orang yang dia baru bisa fokus semangat untuk ilmu ketika yang hadir banyak. Karena terbiasa bergantung pada banyaknya yang hadir, maka ketika yang hadir sedikit, hatinya risih, malu, takut sama ustadznya, dan nggak fokus ngaji, nggak fokus belajar, nggak fokus mendalami. Ya. Tapi ketika misalnya audiens, dia udah biasa, audiens yang hadir pun sedikit, namun dia melatih dirinya untuk fokus, maka masya Allah ternyata dari pengalaman yang terjadi banyak, ternyata dengan semakin sedikitnya itu malah lebih bisa fokus daripada banyak-banyakan. Apalagi kalau dengan niatan yang baik ya. Maka Allah Ta'ala akan memberikan berkahnya insyaAllah. Tapi kemudian faidha kana, di sini berkata penulis hafizullah, faidha kana yusibuka al-ujub wa yusibuka ma yusibuka min al-ghibtati idza ra'aita al-jam'. ثم إذا ذهب الجمع وتفرقوا ولم يبق إلا القليل لم تخلص في عملك وفي أداء ما عندك فهذا مجلس سوء يضرك ولا ينفعك. Maka apabila kamu tertimpa rasa ujub bangga diri dan menimpamu apa yang menimpamu dari rasa semangat bila melihat jemaah yang banyak, wah kalau jemaah banyak semangat baik ustadznya atau muridnya. Lalu jika jemaah tersebut pergi dan berpisah sehingga tidaklah tinggal melainkan sedikit orang saja, maka engkau tidak ikhlas dalam amalmu dalam menunaikan apa yang kau miliki, maka itu merupakan majlis yang buruk yang akan memudaratkanmu dan tidak memberi manfaat kepadamu. Anda boleh kisahkan pengalaman yang terjadi pada diri sampai sekarang. Bahkan ada beberapa majlis yang karakternya begini, ba'da salat, ya, kajiannya ba'da salat, setelah salat. Ketika anak salam, terus awal-awal majlis, awal-awal isi kajian, itu memang masih banyak yang duduk. Tapi kadang-kadang ketika anak sudah mulai duduk, lalu pada bangkit berdiri dan pada keluar. Gimana rasanya, kawan? Faham nggak ini skenario? Faham nggak ini? Hah? Jadi ba'da salat, ya kan? Ba'da salat fardu gitu. Tapi ketika kita ustadznya ini duduk udah mulai diri kan, kemudian ke majelis ke ini ke tempat mimbar, ke tempat ustadznya gitu, ke untuk isi kajian di meja ustadz. Duduk langsung pada berdiri keluar. Ya begitu. Gimana tuh? Ajib rasanya. Ini sebenarnya Anda udah kenyang dan terus diasupi dengan kenyataan seperti ini. Sampai sekarang pun ada beberapa majelis seperti itu. Tapi Anda enggak menyalahkan mereka. Mungkin karena pekerjaan Anda apa. Yang memang cukup dulu, memang masa-masa ketika Anda masih lebih muda dari sekarang. Ya sekitar mungkin 8-9 tahun lalu dan seterusnya. Itu ada masjid sunnah. Masjid sunnah. Dan rata-rata banyak ahlu sunnah situ. Komunitas ahlu sunnah situ banyak. Salafiyin. Ya, memang itu majlis pagi ba'da subuh di weekdays, benar, hari kerja ya. Ketika Anda sudah naik, udah mulai disediakan kursinya, mejanya, duduk, seketika ikhwan pada keluar, iya, pada keluar, gitu. Padahal cukup tunggu aja napa, jangan langsung keluar gitu ya. Tunggu aja dulu napa, dengerin aja dulu napa, walaupun sejak 10 menit 20 menit gitu kan. Kan enggak langsung. Kalau misalnya enggak ada kajian, mereka lama untuk zikir gitu loh. Lama zikir pagi petang di masjid. Tapi ketika ada kajian, ada ustadznya, langsung pada keluar gitu loh. Ya. Kalau memang alasannya adalah akan kerja nanti, kan kerja nanti. Gitu loh. Toh antum ketika sampai rumah belum tentu antum melakukan pekerjaan yang benar gitu loh. Boleh jadi antum tidur dulu dan seterusnya. Udahlah, majlis dulu, bermajlis dulu.
Tapi udah nggak bisa dicegah, ya khalas, sana udah berikan nasihat, tetap aja banyak dari mereka yang ini. Ada sebagian yang memang niatan ngaji betul-betul, itu mereka menetap. Itu ada seperti itu. Ada juga di masjid lain sampai sekarang pun ada seperti ini. Habis zuhur awalnya bererot banyak, namun cabut satu-satu sampai sedikit sisanya. Dari yang tadinya 200 orang nyampe mungkin 20 atau kurang dari itu. Itu terjadi. Pada endingnya setelah setengah jam kajian berlangsung 20 orang. Itu terjadi seperti ini. Tapi khalas, ini memang udah biasa seperti ini. Nah, ini ujian buat ustadz manapun. Makanya kalau misalnya ada dai yang memang sudah sangat tinggi popularitasnya, Assalamualaikum, ya, di mana-mana itu diajak foto bareng, terkenal, followersnya banyak. Coba ketika diuji isi kajian yang hadir, yang biasa 1000 orang, berapa ribu orang, tiba-tiba ini yang hadir di musola biasa, yang hadir 6 orang, 7 orang. Kalau bisa hatinya masih berteguh betul-betul untuk rutin di situ, berarti ini insya Allah mantap. Tapi akan susah. Karena itulah ketika Allah tidak pernah menguji kita dengan kesulitan, kekurangan, maka sekali diuji kita akan tahu bahwa saya jangan-jangan selama ini memang saya kurang ikhlas. Makanya dikatakan di sini, jika engkau tertimpa rasa ujub, bangga diri dan menimpamu apa yang menimpa dari semangat melihat jemaah banyak, lalu jika jemaah tersebut pergi dan berpisah sehingga tidaklah tinggal melainkan sedikit orang saja, maka engkau tidak ikhlas dalam amalmu dan dalam menunaikan apa yang kamu miliki, yaitu mengajar. Maka itu merupakan majelis yang buruk, yang akan memudaratkanmu dan tidak memberikan manfaat padamu. Subhanallah, padahal yang diajarkan apa? Ilmu. Tapi engkau wahai guru atau wahai ustadz, bisa aja majelismu itu memudaratkanmu. Majelismu enggak memberi manfaat padamu, walaupun engkau memberi manfaat pada orang, enggak bermanfaat buatmu. Itu bisa terjadi, ikhwan. Jadi ya enggak sembarang ngajar memang. Kemudian dikatakan, idzan law lam yajlis ilaika illa wahidun fa'allimhu mimma 'allamaka Allah. Jadi jika tidak ada yang duduk di majelismu melainkan hanya seorang saja, maka ajarkan kepadanya apa yang Allah Ta'ala telah ajarkan padamu. Ajarkan, walaupun cuma satu orang yang hadir. Walaqad ra'aitu ba'dal masyayikh yajlisu wahidan laisa 'indahu ahad. Saya, yaitu penulis, mengisahkan, sungguh saya telah melihat sebagian syekh, ia bermajlis sendirian tanpa seorang pun di dekatnya. Enggak ada orang sama sekali. Ya. Enggak ada orang di dekatnya yang mau belajar darinya. Fa in ja'ahu ahad wa qara'a 'alaihi syarahalah. Jika ada seorang yang jika datang seseorang dan membacakan kepadanya, maka ia pun menjelaskan kepadanya. Satu orang doang dia jelas. Fa in lam ya'ti ahadu wa intaha waqtu dars qama wa lam yaktarith. Jika tidak ada seorang pun yang datang sementara waktu pelajaran telah habis, maka ia berdiri dan tidak peduli dengan tidak datangnya orang-orang. Subhanallah. Ini hatinya Masya Allah. Wa ya'udu ghadan wa ba'da ghad. Dan keesokannya ia kembali, dan lusanya kembali lagi sampai batas ila an yasha'allah, sampai batas yang Allah kehendaki kapanpun. Ini biasanya ada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kalau melihat ada beberapa kursi-kursi para mufti atau ulama-ulama yang duduk di beberapa corner dari masjid, di beberapa tiang masjid. Sebenarnya itu silakan siapa yang bertanya kepada beliau-beliau ini, silakan. Dan kalau antum lihat kadang ada yang ini syekh loh, berilmu tinggi, duduk dan menunggu siapapun yang mau minta jelaskan sesuatu ilmu, dan nggak ada yang mendatanginya, nggak ada yang bertanya padanya, dan tetap istiqomah duduk seperti itu. Ada yang datang misalnya, dia akan jelaskan, dia akan jawab. Ini ulama loh, orang berilmu tinggi, ya, di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ya, Masya Allah, hatinya terbuat dari apa sehingga bisa sabar. Ya. Ala kulli hal. Kemudian Imam Malik rahimahullah berkata, "Kuntu ati Nafi'an wa ana ghulamun hadithus sin
ma'a ghulamin li. Aku pernah mendatangi Nafi' gurunya beliau Imam Malik. Sementara ketika itu usiaku masih belia. Aku bersama teman sebayaku. Maka kemudian Nafi' ini yanzil darajatan fayaqifu ma'i wa yuhaddithuni. Maka Nafi' pun turun menghampiriku dan menyampaikan hadis kepadaku. Imam Malik dengan temannya saat itu masih usia muda, 10 tahunan atau kurang. Dan Nafi' ini ustadz, guru besar. Kemudian turun dari kendaraannya, kemudian menghampiri Imam Malik dan temannya dan menyampaikan hadis kepada Imam Malik. Wa kana yajlisu ba'da subhi fil masjid fala yakadu ya'tihi wa ahad. Nafi' biasa duduk bermajlis setelah subuh di masjid. Biasa di masjid bermajlis. Hampir tidak ada satu orang pun yang datang kepadanya untuk mendengarkan majlisnya. Ini Nafi' gurunya Imam Malik, imam ahli hadis pada zamannya. Memang manusia zaman seperti itu emang enggak sebanyak sekarang, betul. Tapi yang datang ke masjid banyak ya. Cuman yang enggak ada yang datang kemudian ke beliau ketika beliau bermajlis, kadang enggak ada yang datang, kadang. Dan tetap sabar dan namanya ternobatkan di kitab-kitab biografi ulama ahli hadis. Hadis-hadisnya itu sampai sekarang ya dibacakan, dipelajari, dihafal. Pahala tetap ngalir ya. Taib, kemudian zakar Az-Zahabi fi tarjamati Atha bin Abi Rabah anna ahad mu'asirihi qala. Az-Zahabi menyebutkan dalam biografi Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, bahwa salah seorang yang hidup sezaman dengan Atha itu bercerita. Ini Atha ulama besar. Ra'aitu Atha wa huwa ardu ahli al-ardi 'inda an-nas. Walaysa yajlisu ma'ahu illa 9 atau 8. Aku pernah melihat Atha bin Abi Rabah dan dia saat itu adalah penduduk bumi yang paling diridhoi di sisi manusia, orang yang paling dicintai banyak orang. Atha ini tidak ada yang duduk di majelisnya melainkan hanya 9 atau 8 orang saja. Banyakan SS. Apakah itu berarti Anda lebih baik daripada Atha? Gak ada apa-apanya, seujung kukunya gak ada sama sekali. Ya. Kalau kita mendengar cerita-cerita seperti ini, ikhwan, harus kita pelajari betul-betul bahwasanya ilmu itu bukan dilihat dari banyaknya audiens. Tapi niatan dulu. Antum niatnya apa? Kayak gitu. Untuk apa antum datang majelis? Mungkin itu salatul ukhuwah, fadhal. Tapi kalau misalnya selain ilmu niatannya, selain untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri pada Allah, maka enggak banyak yang bisa antum bawa ke rumah. Enggak banyak. Baik, kemudian disebutkan Al-Alusi berkata, seorang alim tidak akan berkurang keutamaannya dengan sedikitnya murid yang mengambil ilmu darinya. Sebagaimana seorang nabi tidak akan berkurang kemuliaannya dengan sedikitnya umatnya. Jadi jangan melihat di kuantitas pengikut atau kuantitas pembacanya atau hadirinnya. Kalau hanya melihat kuantitas saja, dai-dai syubhat di Facebook, di Instagram itu banyak, dan yang like banyak, yang komentar positif bagi mereka banyak juga. YouTube ahli syubhat, dai-dai yang menyeru kepada jahannam itu banyak, yang suka banyak. Kalau cuma dilihat dari hal itu, maka kita pasti tertipu. Ya. Hatta dalam lingkup dai sunnah sekalipun, ikhwan. Maka ana urgensikan dan ana nasihati diri anda juga, teman-teman, agar
semangatnya antum dalam menyimak ilmu dari suatu ustaz, jangan dilihat dari viewers untuk video tersebut. Coba, ana sarankan antum jangan kayak gitu. Jangan. Tapi dilihat dari apa? Dilihat dari isinya. Pertama mungkin judulnya ya, karena kita ngeliat covernya dulu. Oh, judul ini saya butuhkan tema ini misalnya. Tema taubat misalnya. Ustadznya harus antum tahu juga bahwa saya di Ahlus Sunnah dan recommended gitu loh. Tapi please jangan tertarik dengan video itu karena viewersnya. Latihlah diri kita untuk tidak seperti itu. Wallah, latihlah diri kita untuk tidak seperti itu, yaitu baru mau nonton atau baru mau nyimak kalau apa? Kalau udah banyak yang nonton. Jangan dari itu. Jangan dari itu. Karena kalau kebiasaan seperti itu kan sama dengan menilai sesuatu dari banyaknya kuantitasnya viewers, yang mana suatu saat antum akan terjerumus. Karena kaidah yang antum pakai adalah tanpa sadar, yaitu apa? Ketika banyak yang suka, ketika banyak yang ini pasti benar. Enggak gitu. Ilmu itu enggak bisa dihituin. Ilmu itu enggak bisa lihat itu. Banyak para masyayikh ya mereka dai-dai tua di Saudi Arabia gitu. Kalau kajian mereka itu hanya berapa seuprit doang yang nonton atau yang ya hanya berapa gitu, sedikit. Ya. Tapi yang mengerti siapa mereka, ini ulama besar. Ini ilmunya tinggi. Cuman mungkin memang tidak dipopulerkan atau tidak begitu populer. Tapi ini ilmunya tinggi ini orang ini, ustadz ini, ulama ini. Ya. Begitu. Jangan terpedaya dengan mudahnya suatu video melejit banyak sekali 1 jam. Ya kalau misalnya antum kayak gitu mah antum nonton aja podcast dari Corbuzier udah itu. Dan antum selalu menganggap itu benar. Karena dalam 2 jam itu mungkin sudah berapa juta yang nonton, tergantung temanya. Padahal isinya boleh jadi racun buat antum, bisa aja. Jadi nggak bisa dilihat dari quantity. Ya, bagi ilmu syar'i. Taib. Berhati-hatilah untuk zaman sekarang, karena itu diantara tipu daya keadaan. Banyak dari kaum muslimin yang kemudian menyukai dai karena apa? Popularitasnya, disebut-sebutnya di media sosial dan seterusnya. Tapi kemudian fal ibratu laysat bil kathrah, kata penulis. Maka ibrah dan pelajaran itu bukan dengan banyaknya orang yang mendengarkan pelajaran, bukan itu. Ibrahnya bukan banyaknya orang yang dengerin. Innamal ibratu fil ikhlasi wa fil naf'il muqaddami li hadzal jam'. Akan tetapi ibrah atau pelajaran itu terletak pada keikhlasan. Terletak pada manfaat yang terdapat pada perkumpulan tersebut. Fala tahqiranna minal ma'rufi syai'an yatlaqa. Maka janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan sedikit pun. Kalau itu majelis ilmu yang berkah, ilmu yang disampaikan benar dan mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dan sunnah nabinya, maka jangan sekali-kali meremehkan walaupun yang hadir sedikit. Dan kita nggak tahu itu yang hadir sedikit yang nampak di kita. Kita nggak tahu bagaimana malaikat yang mungkin hadir di situ, kita nggak tahu, nggak bisa melihat. Allah yang Maha tahu. Wabdhul ma 'indaka minal ilm, dan kerahkanlah, sampaikan ilmu yang kau miliki. Faqad yahduru 'indaka 5 aw 4 fayantafi'u minhum wahid. Boleh jadi mungkin hanya 5 atau 4 orang saja yang hadir di majelismu. Maka salah seorang dari mereka dapat mengambil manfaat darimu dengan baik. Jadi udah sedikit yang ngambil manfaat cuma 1 orang. Jadi yang hadir 5 orang. Tapi yang nyimak benar-benar sampai ke kalbunya misal 1 orang doang. Ya. Ada yang kayak gitu. Wa yahduru inda ghairika 40 aw 50 fayantafi'u minhum 5 aw 6. Sementara itu ada di pihak lain, ustadz lain misalnya, dai lain, ada yang menghadiri majelis selain majelis antum. Mereka jumlahnya 40 orang, 50 orang, lebih banyak. Berarti berapa kali lipat tuh? 10 kali lipatnya majelis antum. Lalu 5 atau 6 orang dari mereka mampu mengambil manfaat darinya.
Berarti berapa persen? 10% atau sekitar, sama sebenarnya. Kalau majelis kita yang hadir 5 orang, yang ngambil manfaat betul 1 orang. Majelisnya Ustadz Fulan yang hadir 50 orang, yang ngambil manfaat 5 orang. Sebenarnya sama, masing-masing 10%. Gitu. Ya. Bahkan mungkin kita lebih besar lagi karena dari 5 orang ada 1 orang. Ya. Taib. Bisa aja dari 5 orang yang hadir, cuman 1 orang doang yang betul-betul nyimak, nyatat dan sampai ke hatinya ilmunya. Wa yakunu hadzal wahidul ladzi indaka naf'uhu a'dham min dzalika an-naf' alladzi 'inda al-khamsa wa sittah. Lah bisa aja 1 orang yang di majelis antum itu manfaat yang ia peroleh jauh lebih besar daripada manfaat yang ada di 5 atau 6 orang di majelis lain itu. Ngerti enggak? Misal di Jati Bening sate santri, ada kajian, taib, yang hadir berapa? 5 orang. 5 orang itu pun sudah berusia uzur, masya Allah. Tapi dari 5 orang itu 1 orang betul-betul sampai ke hatinya, ilmu yang disampaikan masuk ke hatinya. Taib. Di jati-jati lainnya, jati apa ada ke sini? Jati apa selain Jati Bening, Pak? Ya kan? Jati Baru. Gimana itu? Jati Ma'mur, ya. Di Jati Ma'mur pakai ain, ya. Itu ada majelis persis Senin malam yang hadir 400 orang, anggap 400, 500 orang anggaplah, setengah 1.500 orang. Ya. Yang mengambil manfaat anggaplah 50 orang. Bisa enggak antum pastikan 50 orang ini lebih baik ilmunya atau manfaatannya dibandingkan 1 orang di majelis ini? Belum tentu. Bisa aja dari 50 orang ini walaupun mereka mengambil manfaat, tapi ternyata yang satu di sini manfaat yang didapat lebih besar atau lebih bisa menginfluence nanti ketika dia di media sosial atau dia nanti jadi ustadz atau dia dakwah dan seterusnya. Itu bisa. Pernah Anda contohkan di sini, ikhwan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, gurunya siapa? Gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang dihikayatkan bahwa saya dulu majelisnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang buku-bukunya sekarang itu banyak dicetak di Saudi Arabia, di seluruh dunia ini, masyhur. Dan ulama-ulama Saudi itu rata-rata sudah menjelaskan kitab-kitab Syekh As-Sa'di. Pahalanya besar. Dulu Syekh As-Sa'di itu rahimahullah, itu usia-usia sebelum masa penjajahan, ya kawan. Karena Syekh Utsaimin itu kelahiran tahun 1920-an atau 1930-an dan wafat pada tahun 2001 atau 1999. Nah, Syekh Utsaimin. Nah, di sini Syekh As-Sa'di itu ya udah lama wafat. Itu ulama di zaman kita sebelum merdeka. Nah, dahulu kala Saudi itu enggak sekaya sekarang lah, jelas dulu, ya. Dan beliau isi majlis seperti ini, ikhwan. Isi majelis seperti ini, ada mungkin ada buat ustadz yang buat beliau dan ada mungkin buat muridnya. Di suatu ketika di suatu majelis itu, ternyata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu sudah sampai di kelas, sudah sampai di majelis dan tidak ada yang datang kecuali ada di salah satu meja itu satu kurrasah. Itu satu buku catatan atau satu kitab. Yang itu siapa empunya Allah alam. Yang punya siapa Allah alam. Maka kemudian Syekh As-Sa'di duduk di depan kayak gini. Duduk sambil nunggu siapa yang mau hadir gitu di kajiannya. Itu zaman itu, Masya Allah. Ustadznya nunggu, ya. Maka kemudian datang seorang, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini yang Syekh Utsaimin kecil yang sebelum jadi ulama lah, jauh. Syekh As-Sa'di rahimahullah pernah suatu kita di majelis itu yang cuman Syekh Utsaimin doang. Itu punya buah apel. Terus nanya ke muridnya itu Syekh Utsaimin, ya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Atadri ma hadha? Kamu tahu ini apa? Kata Syekh Utsaimin, la adri ya Syekh. Ya, saya enggak tahu apa. Buah apel aja Syekh Utsaimin enggak tahu. Ini yang namanya tufahah. Oh, itu yang namanya apel ya. Tuh.
sampai baru tahu itu yang namanya apel gitu loh. Sementara kalau saya santri keluar sedikit banyak apel di situ. Ya, ini ulama loh, calon ulama baru tahu oh kayak gitu apel ya. Gitu. Suatu ketika Syekh Utsaimin udah datang di majelis itu, hanya beliau seorang yang datang. Dan ada satu buku itu di satu meja. Maka kemudian terlihat ada satu orang pemilik buku itu datang. Pas datang lihat yang hadir cuma satu Syekh Utsaimin doang dan gurunya itu Syekh Abdul Nasir As-Sa'di. Maka orang itu kemudian mengambil bukunya, dia minder, kemudian dia mundur tanpa berita, langsung keluar gitu aja dan enggak selesai. Artinya betul-betul tuh majelis cuman sama muridnya itu Syekh Utsaimin doang dah. Tapi coba kalau antum melihat memang tabligh akbar sampai mungkin ribuan orang di Indonesia misalnya. Ada enggak dari kajian sebesar tabligh akbar kita nih yang dari audiens itu mencetak satu orang semisal dengan Syekh Utsaimin? Ada. Enggak ada. Sebagian tabligh, kalau antum lihat rata-rata tabligh akbar sekarang apa? Rata tabligh akbar ya, ribuan orang dah. Yang bawa buku catatan sedikit sekali. Yang nulis mungkin di HP nulis jadi notulen kajian atau mungkin nulis gitu. Betul-betul nulis, bukan nyari browsing apa-apa. Itu juga sedikit. Kalau dibandingkan dengan dulu awal-awal dakwah sunnah dulu tahun 2000-an awal, itu justru rata-rata bawa buku yang dijadikan bedah buku atau buku tulis, rata-rata gitu dulu kayak gitu. Sekarang udah enggak. Nah, maka coba lihat dari 1000 orang yang hadir, adakah satu aja yang tercetak sepadan dengan Syekh Utsaimin ini? Yang dulu ketika berguru sama gurunya, kadang yang hadir cuman beliau doang. Satu orang tok, tapi dari satu itulah yang Allah Ta'ala berikan kemudian keberkahan pada mereka. Dari satu murid ini udah mencukupi dah. Seandainya Syekh As-Sa'di cuman punya murid satu ini doang, Syekh Utsaimin, wah itu udah cukup dah. Anda juga pengen punya kayak gitu murid. Ya orang jadi ulama besar kok gitu loh. Padahal itu produk apa? Produk kajian rutin yang hanya beliau yang hadir atau beberapa teman-teman sedikit yang hadir. Begitu ikhwas sekalian. Makanya dikatakan oleh sebagian dari orang, dari penuntut ilmu, tidak ada ulama yang tercetak dari tabligh akbar, enggak ada. Enggak ada ustadz yang tercetak dari tabligh akbar, enggak ada. Karena tabligh akbar itu bukan untuk belajar detail, tapi untuk apa? Refresh, untuk untuk menyegarkan ilmu itu. Maka kalau hunting terus tabligh akbar sana sini, itu enggak jadi apa-apa sebenarnya. Lama-lama capek di tempat. Dan mengapa banyak dari ikhwan kita itu udah lama ngaji katanya, udah lama katanya kenal sunnah, tapi ilmu tentang sunnahnya sedikit sekali. Dan amalnya sedikit banget. Dan gak tahu banyak hal tentang sunnah, kecuali jenggot sama cingkrang atau cadar doang. Gak tahu banyak hal. Kenapa? Karena yang dihunting hanya yang rame-rame atau tabligh akbar saja. Ini real, ini bukan masalah hasad, enggak, naudzubillah min dzalik. Tapi kasihan akhirnya banyak yang mundur cepat karena melihat dari apa? Kuantitas aja. Itulah efeknya dari hanya melihat dia apa? Kuantitas. Ini enggak azan-azan atau emang ana yang memang belum ya? Taib. Maka dikatakan kemudian 2 menit 5 menit. Maka jadilah satu orang yang ada di sisimu itu manfaat yang ia peroleh jauh lebih besar dari manfaat dari 5 atau 6 orang tersebut. Maka Allah Ta'ala memberikan manfaat dengan itu berlipat-lipat lebih dari manfaat yang diperoleh teman sebaya dan karibnya. Begitu. Jadi ada di antara orang-orang yang ngaji yang dia Masya Allah, ya, yang kemudian dia mungkin punya peran di media sosial, atau ternyata dia akan menjadi seorang ustadz kelak. Allah Ta'ala karuniakan dia memiliki ilmu yang tinggi, bisa berawal dari apa? Dari kajian-kajian kecil. Taib. Kemudian al-wasiyatul tsalitsatu watsalasun, wasiat yang ke-33, al-hadharu min idha'atil awqati fil bahthi 'anil umuri allati la fa'idata fiha minha. Peringatan dari menghabiskan waktu dalam mencari beberapa perkara yang tidak ada manfaat darinya. Ya, seperti apa?
mithlul masail syadzati wa ghara'ibil umur. Contoh perkara-perkara yang rancu dan asing. Perkara-perkara yang rancu dan asing. Ngabisin waktu untuk perkara-perkara yang rancu, antum tidak mendapatkan benefit iman dari situ. Ya, contohnya apa? Seperti perkara yang asing apa kalau misalnya? Enggak, ini ya oke. Menghabiskan waktu ya. Kayak ini oke, bisa mancing ya. Enggak, kalau antum mancing tapi sambil dengar kajian ya zen-zen aja lah. Ya itu mereka, antum sekarang kalau mau mancing, antum mancing, dengerin kajian ustadz. Ya, ikan pada kabur itu. Jadi gini, mancing secara zat bukan suatu perbuatan terlarang atau tercela, gitu loh. Mancing itu sama seperti perbuatan lainnya, hanya umumnya orang ya mancing for nothing gitu loh. Lu mancing, diem di empang, lu maju, kecebur, mundur, bahlul, terus diem stuck di tempat, bengong, ambil sambil samsuan sama ngopi hitam. Ngapa? Udah gitu doang hidup tuh. Subhanallah sampai berjam-jam. Ini kebahlulan yang HQQ. Tahu nggak HQQ apa? Haqiqi. Bahlul. Dan ajaibnya itu ada dekat rumah anak kayak gitu. Tapi nggak bisa kita cegah mereka. Bahlul ente semua. Wah, yang ada kita bakal jadi ikan nanti habis itu. Tapi benar kalau ngeliat mereka para mancing maniors ya, itu mereka diem, bengong, zikir enggak, murojaah apalagi, bahkan sholat enggak ngejawab azan, enggak ke masjid sama sekali. Cobalah diemin pancingnya, ente ke masjid, kan dari ente nggak dapat kan? Jangan Pak Ustadz, takutnya nanti kalau saya sholat, ikan datang, kayak Bani Israel berarti ente. Di hari Sabtu, dilarang mancing, bakal datang ikannya. Berarti Bani Israel ente nih kayaknya nih. Gitu kan. Cobalah sholat dulu. Tapi Ustaz nanti takutnya ada ini Ustaz. Nanti dapat ikan. Tadi berjam-jam dapat ikan. Enggak sih. Ya udah suruh ikannya jangan dulu dah. Ikannya suruh off dulu dah. Ya udah coba sholat dulu. Ya, siapa tahu pas selesai sholat pancingannya udah hilang. Udah gitu, belum lagi masalah ghorornya, ya kan? Muamalahnya nggak benar, kan? Itu kan banyak terjadi ghoror, ya. Bayarannya gimana, dan seterusnya. Ya belum penipuannya, ya kan? Sebelum pada datang dikasih banyak pelet, ya, biar kenyang. Nauzubillah min dzalik. Itu kecurangan di sebagian pemancingan. Ini gara-gara antum ngomong pemancing jadi ana curhat nih, karena setiap hari ana lihat mereka itu bengong. Kita mau ini bagusnya kan ada pemancingan gede tuh di dekat di mana di perumahan wahana itu ada. Itu ada pancingan berderet kalau misalnya weekends itu banyak itu orang berderet orang tuh. Ya, banyak itu orang. Pengen gitu kita datengin sound horeg terus bawa kaji Ustaz Yazid sok biar dilebok siap biar dimakan itu tuh kajian tuh. Ya kan? Tapi sound horeg dari Jawa Timur kita nggak bisa datengin ke sini. Iya. Tapi sound horegnya bukan dangdut bukan, kajian gitu. Dengerin tuh kajian. Sambil mancing ikan, sambil ingat kematian gitu. Nggak ada yang mau mancing kayak gitu. Mancing aslinya perbuatan mubah ya, sekali lagi perbuatan mubah. Namun uruf yang terjadi orang mancing for nothing, bukan buat apa-apa, sia-sia aja, gitu. Mancing boleh, antum kalau butuh makan mancing, nggak apa-apa, ya enggak? Mancing boleh, tapi bukan di tempat pancingan yang horor seperti itu. Ya di kali, cuman kalinya juga kotor rata-rata, susah juga. Udah nggak usah mancing lah, ke tukang ikan aja ambil, kan gampang. Iya, beres selesai. Udah simple life gitu. Baik, kita lanjut setelah azan insyaallah ta'ala. Baik, kembali yang tadi ikhwan, masalah-masalah yang syadzah, masalah-masalah yang rancu atau gharaibul umur,
hal-hal yang asing, hukum-hukum yang janggal yang sekarang nggak ada ya. Faqad kariha salafu at-tawaghul fiha. Kaum salaf membenci hal itu, kurang suka dengan seseorang yang banyak fokus di permasalahan-permasalahan yang sebenarnya itu ganjil, janggal dan tidak ada sekarang. Seperti apa hukumnya? Kalau sekarang nih, misal sekarang kita membahas secara ilmiah, apa hukum memakan putri duyung misalnya? Kalau sekarang nggak ada putri duyung. Tapi di zaman-zaman ratusan tahun lalu, itu mungkin ada putri duyung itu. Tapi dia ikan, bukan orang. Cuman bentuknya kayak ikan. Memang di kitab-kitab fuqaha di ratusan tahun lalu, itu memang disebutkan masalah putri duyung. Namanya bukan putri duyung, tapi ana lupa sih namanya. Manusia ikan gitu, tapi bukan Denny. Denny manusia ikan dulu ada. Ya, zaman-zaman orang yang udah tua sekarang tahu Denny manusia ikan. Di majalah Bobo dulu tahun 80-90. Itu ada dulu manusia ikan, tapi dia ikan, cuman bentuk shape-nya itu kan manusia. Ini menunjukkan memang hewan di alam semesta ini itu sebenarnya mengalami keberadaan dan kebinasaan itu terjadi banyak. Ya, terjadi banyak. Spesies mungkin ada ribuan spesies atau jutaan spesies yang punah gitu loh. Yang dulunya ada sekarang udah punah. Maka ikan-ikan seperti putri duyung itu dulu ada. Makanya dibahas di kitab-kitab fikih karena apa? Karena memang itu happen di zaman itu, terjadi di zaman itu. Ya, gitu. Ana pernah misalnya wallahu alam ini, walau ini mah candaan ya, dalam kitab Hasyiat Al-Baijuri itu terhadap Hasyiat Al-Baijuri terhadap kitabnya Ibnu Qasim Al-Ghazi yang menjelaskan kitab Matan Abi Syuja'. Itu disebutkan hukum memakan manusia sapi. Hukum berkorban manusia sapi. Faham nggak maksudnya? Manusia tapi dia tuh aslinya sapi. Cuman nggak tahu kenapa pas lahiran nih sapi bentuknya kayak manusia. Gimana? Paham nggak? Kan ada manusia kayak kebo tidurnya. Nah, ini kayak enggak, ini bukan. Ini benar-benar kayak sapi. Ini benar sapi. Tapi ditrain karena mirip manusia akhirnya bergaul seperti manusia. Sampai di kitab Hasyiat Al-Baijuri ya. Ada selorohan dari beberapa penuntut ilmu ketika itu. Ketika manusia sapi ini sah tidak khutbah Idul Adha-nya. Coba. Enggak, antum ngerti enggak apa yang ngomongin? Hah? Jadi ada sapi, tapi ketika dia ngebrojol, nggak tahu apa dulu nih sapi ini jangan-jangan nih induk sapi kayak ada jima sama manusia gitu, kemudian brojol anak mirip kayak salah seorang dari antum gitu. Mirip manusia gitu. Jadi kayak manusia sapi. Terus dia di lingkungan manusia sehingga dia pun ditrain seperti sapi, seperti manusia. Akhirnya dia berkelakuan seperti manusia padahal ini sapi gitu loh. Bingung ya? Bingung, harus diadain dulu supaya nggak bingung. Nah, terus ini manusia sapi. Nah, penuntut ilmu ketika itu membahas kalau ada kayak gini tuh gimana nanti hukumnya kita berkorban, menjadikannya korban gitu loh. Karena hakikatnya dia secara spesies apa? Sapi. Tapi karena pergaulannya manusiawi, akhirnya dia bisa ngomong kayak manusia. Gak tahu gimana ngomongnya. Innalhamdulillah, gak tahu gimana ngomongnya. Lah gimana kalau misalnya manusia sapi ini ternyata jadi ustadz, kemudian dia angkat sebagai khotib Idul Adha, setelah selesai Idul Adha khutbah, dia kemudian disembelih jadi korban. Itu ada di kitab itu. Gimana coba? Terus ya ini bercanda, cuman didokumentasikan di kitab ulama zaman itu. Al-Baijuri ini ulama Mesir mungkin 200 atau 300 tahun lalu ya. Anda nggak tahu apakah ini memang benar-benar ada atau enggak gitu. Karena banyak hal-hal yang termaktub di kitab-kitab fikih
yang untuk zaman sekarang itu impossible gitu loh. Tapi untuk zaman itu emang mungkin ada gitu. Cuman kok bisa gitu loh. Manusia sapi gitu. Aslinya sapi karena pergaulannya manusia, jadinya dia bisa ngomong, komunikasi, bahkan jadi dai. Terus habis itu dia undang khutbah Idul Adha. Mungkin ini the last goodbye dia gitu kan. Goodbye, salam terakhir dia gitu kan. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan orang pada lapar karena sunnahnya tidak makan dulu. Sebelum memakan nanti makan hasil dari kurban. Akhirnya dia kemudian disembelih. Nah, hukumnya apakah khutbah Idul Adha-nya ini sah atau tidak gitu. Dan kok sembelihan sah atau tidak? Sah karena ini yang disembelih sapi. Sah sebagai kurban. Lah terus kalau misalnya kan kalau kita panitia kan yang khutbah pasti dia yang sholatin kan ya. Sah nggak sholatnya dia? Ya nggak sah lah. Oh, gimana? Sapi sholat. Nah gitu, itu dijadikan sebagai suatu dokumentasi gitu, apa namanya? Mungkin candaan tapi masuk di situ di kitab itu. Ini termasuk gharaibul masail gitu loh. Sesuatu yang gharib, yang impossible terjadi sekarang gitu loh. Maka kalau ada orang fokus membuat skripsi atau bahas riset hukum berimam dengan manusia sapi. Nah, ini bahlul lagi nih. Hukum berimam dengan berimamkan manusia sapi. Hah? Ini lagi dibahas Pak. Iya betul di ini. Tapi kan nggak ada kayak gitu, nggak ada Pak. Maksudnya ini gharib, aneh, janggal, nggak ada zaman sekarang kayak gitu, nggak mungkin juga ada gitu loh. Ya, maka biarkan ulama zaman ketika itu mungkin membahas yang mungkin di zaman itu ada. Kalau sekarang udah nggak ada ya nggak usah. Andai kata misalnya saintis bilang dahulu kala sekian juta tahun lalu dinosaurus atau dinosaurus itu ada. Oke, kita mungkin yang semisal dinosaurus itu ada. Karena ketika Nabi Adam aja manusia dengan tinggi seperti itu, mungkin binatang yang seperti itu sepadanlah dengan bagaimana lingkungan manusiawi ketika itu. Mungkin besar-besar mungkin binatangnya. Tikusnya sekarang dinosaurusnya dulu kali. Ya. Tapi sekarang kalau misalnya ada kitab cetak kemudian tulis hukum nyemil daging dinosaurus, bahlul nih orang. Ini bahlul nih. Ente ngapain mikirin kayak gitu, dinosaurusnya nggak ada sekarang gitu kan. Itu maksudnya. Maka jangan kita merinci pembahasan atau bahasan-bahasan yang enggak happening lah zaman sekarang. Ini enggak usah. Begitu ikhwas sekalian. Contoh lain misalnya, apa hukum memasukkan muka ke muka pocong? Bahlul lagi nih, ya. Karena apa? Karena ada kejadian dalam suatu podcast misteri itu dikatakan bahwasanya siapa yang mau masuk ke alam jin, maka ketika dia ada pocong, dia deketin terus dia tempelin ke muka pocong yang gelap itu, dia benamin mukanya ke situ, maka dia akan masuk ke alam jin, katanya gitu. Antum pernah dengar gak khurafat seperti ini, ikhwan? Baru ini, berarti ana menjadi pembawa khurafat. Nah, kalau antum misal percaya misalnya, hatta kita hukumnya apa? Enggak ada hukum apa-apa. Ente bahas ini aja udah bahlul kan gitu. Ngapain coba? Orang mana ada? Pocong juga mikir-mikir kali. Ketika dideketin, pasti pocong itu grogi lah. Ngapain lu deketin, kata pocongnya? Ya kan? Ngapain deketin saya gitu kan? Pocongnya pasti kabur lah. Enggak ada orang deketin pocong terus masuk terus akhirnya pindah alam gitu. Tapi ini disebar di salah satu podcast. Alhamdulillah nggak ada yang percaya. Karena too stupid, ya terlalu bahlul untuk dipercaya gitu. Oke, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah, nanti lanjut ke pembahasan ini di pekan depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.